Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Maret 2024 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini, hari Jumat ketiga Prapaskah, gereja mengajak kita untuk hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Bagaimana persisnya? Mari kita mendengarkan bacaan Injil yang ditawarkan kepada kita untuk hari ini. Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebetulnya mengikuti Tuhan, menjadi murid Kristus tidak sulit, karena ajaran dan perintahnya sederhana, bahkan bisa diringkas menjadi satu perintah saja, yaitu perintah mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap yang lain. Dan mengasihi sesama kita, manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sederhana sekali. Dan itu merangkum semua ajaran yang lain. Namun, mengapa kita begitu sulit untuk bisa mengasihi dan menjalankan perintah ini? Itu pertanyaannya. Padahal, menurut firman Tuhan dalam kitab suci, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Itu berarti jati diri kita ya kasih itu sendiri. Kalau mengasihi, berarti kita kembali kepada siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi kok sulit? Persoalannya ada pada menyangkal diri. Persoalannya ada pada egoisme. Karena mengasihi itu berarti memusatkan hidup kita pada orang yang kita kasihi atau kepada Tuhan yang kita kasihi. Itu berarti bahwa saya tidak penting lagi. Yang penting adalah orang yang kita kasihi. Disitulah persoalannya. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bisa mengasihi harus mengikuti teladan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa batas. Kita berdosa diampuni. Kita bersalah didampingi, dibimbing.
kita melakukan sesuatu yang bodoh, diajari. Tuhan sudah membuktikan cintanya, maka kita bisa belajar dari Tuhan. Tetapi untuk mengikuti Tuhan, jalannya harus menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikuti Tuhan. Nah, itu yang tidak mudah. Karena menyangkal diri itu berarti saya menganggap diri saya tidak penting lagi. Yang penting adalah orang atau Tuhan yang kita kasihi. Dan itu berarti harus bisa belajar hadir sepenuhnya dengan maksud untuk orang yang kita kasihi. Itulah yang dalam bahasa Inggris definisi mengasihi disebutkan sebagai I am here for you. Itulah mencintai, itulah mengasihi. Saya ada di sini untukmu. Sesederhana itu. Namun sekali lagi ada persoalan di situ. Tidak selalu bahwa saya ada di sini. Mungkin badan saya di sini tapi pikiran saya ke tempat lain, perhatian saya ke tempat lain. Tidak bisa mencintai. Sungguh-sungguh ada hadir di sini sepenuhnya. Dan kemudian for you. Hadir untukmu, bukan untuk saya. Demi kamu. Itulah mencintai. Kalau dengan Tuhan juga berdoa itu berarti sesederhana mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ada di sini untukmu. Saya akan mendengarkan Engkau, bersyukur kepadamu, dan hadir sepenuhnya. Bukan sibuk dengan keinginan, permohonan sendiri. Bukan. Boleh kita punya permohonan, boleh meminta dan percaya boleh, tapi itu bukan mencintai. Mencintai adalah I am here for you. Saya ada di sini untukmu. Dan berdoa tidak harus minta. Karena berdoa juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk berlatih mencintai. Maka ketika berdoa bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ada di sini untukmu. Saya ingin mendengarkan Engkau, mensyukuri kehadiranmu, mensyukuri semua rahmat yang Kau berikan kepadaku. Seperti Maria yang duduk diam, tenang, fokus mendengarkan Tuhan Yesus. Itulah doa, itulah mencintai. Mencintai juga berarti berusaha memberi diri sepenuhnya agar orang yang kita cintai makin baik, makin bijaksana, makin bahagia. Sesederhana itu. Sekali lagi fokusnya kepada orang lain, kepada orang yang kita cintai. Namun, untuk bisa fokus supaya orang lain bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, lebih penuh kasih, kita sendiri juga pertama-tama harus lebih penuh kasih, lebih bijaksana, lebih baik. Latihan supaya kita sendiri bahagia dengan diri sendiri. Dan itu memang benar, karena Tuhan juga mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita berarti juga pertama-tama malah lebih dulu mengasihi diri sendiri. Karena biasanya kalau kita nyaman dengan diri sendiri, kita nyaman dengan orang lain. Kalau kita baik dengan diri sendiri, kita baik dengan orang lain. Kalau kita bisa menerima diri sendiri, kita bisa menerima orang lain. Kalau kita bisa hadir untuk diri sendiri, kita juga bisa hadir untuk orang lain. Secara praktis itu berarti kalau kita bisa meditasi, hadir terhadap diri sendiri, menerima diri sendiri, mensyukuri diri sendiri, itu kita bisa berarti bisa mensyukuri orang lain, hadir untuk orang lain, bahagia bersama orang lain. Maka perlu latihan. Karena mencintai itu keterampilan, bukan pengertian. Maka dalam Injil hari ini, ketika ahli Taurat orang Farisi itu mengulangi saja apa yang dikatakan Tuhan, itu sudah dipuji bijaksana oleh Tuhan Yesus. Sudah dekat dengan kerajaan Allah. Kenapa dekat dengan kerajaan Allah? Karena itu baru separuh, baru mengerti bagaimana mencintai. Yang separuh lagi adalah melaksanakannya.
Maka kalau kita sudah mengerti bahwa mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan segenap tenaga itu penting, dan kita harus hadir sepenuhnya untuk orang yang kita kasihi, dan kita hadir supaya orang lain bertumbuh menjadi makin baik, maka praktekkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya berdoa dan mohon berkat untuk Anda supaya terampil mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap tenaga, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita terus berlatih supaya makin terampil mengasihi. Semoga para sahabat Fresh Juice semua sungguh-sungguh dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Maret 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.